Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap menjaga kesehatan kita. Hari ini kita akan belajar mengenai minyak bumi. Minyak bumi dalam gas alam. Proses terbentuknya minyak bumi itu merupakan campuran kompleks dari senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu hidrokarbon jenuh, alkana dan sikloalkana, dan juga senyawa siklik beserta turunannya. Komponen penyusunannya adalah senyawa karbon 83% sampai 87%, kemudian hidrogen 10% sampai 15%, belerang 0,05 sampai 6%, kemudian oksigen dan beberapa senyawa lainnya. Kemudian pengolahan minyak bumi terletak di dasar laut dan tertutupi oleh lapisan batuan tanah. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah eksplorasi, kemudian eksploitas, pemisahan, dan pengubahan. Nah, ini adalah proses daripada pengolahan minyak bumi. Eksplorasi jadi pencarian, kemudian dieksploitasi, kemudian di pemisahan dari masing-masing difraksi pada minyak bumi dan pengubahannya. Nah, kemudian pengolahan minyak bumi itu dari minyak bumi, kemudian minyak mentah, kemudian melalui kilang minyak difraksi. Disinilah proses daripada pengolahan minyak bumi menjadi berbagai fraksi minyak bumi. Nah, kemudian proses pengolahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksi ini dilakukan dengan cara destilasi bertingkat, yaitu pemisahan minyak, fraksi minyak dengan menggunakan skala suhu. Artinya dilakukan dengan destilasi bertingkat, di mana pada antara suhu kurang dari 10 derajat ini adalah berbentuk gas, bisa gas metan dan lain sebagainya. Kemudian pada senyawa fraksi minyak bumi antara karbon C5 sampai C8 ini adalah gasolin atau bensin, itu antara suhu 20 derajat Celcius. Kemudian gasolin ini digunakan untuk bahan bakar. Kemudian untuk C7 sampai C12 pada minyak bumi yang mengandung karbon C7 sampai C12 ini adalah nafta antara 70 derajat Celcius sampai 160 derajat Celcius. Ini bahan bakar nafta yang digunakan untuk pesawat terbang. Kemudian pada suhu 160, kemudian untuk senyawa karbon yang jumlah karbonnya C11 sampai C16 itu adalah kerosin atau minyak tanah yang digunakan untuk bahan bakar di pemasakan dan lain sebagainya. Kemudian pada fraksi untuk karbon C14 dan sampai C18 ini adalah minyak diesel. Itu suhunya di atas 250 derajat Celcius sampai 300-an. Nah, ini minyak diesel yang digunakan oleh bahan bakar kendaraan diesel. Kemudian sampai pada pelumas, yaitu pada rantai karbon C15 dan C14. Kemudian terakhir itu adalah residu. Di sini adalah aspal. Disinilah destilasi bertingkat pada pengolahan minyak bumi dari minyak mentah, kemudian dipanaskan berdasarkan pemisahan berdasarkan fraksi-fraksi minyak bumi dari suhu yang terendah sampai suhu yang tertinggi. Nah, pembakaran pada minyak bumi itu selalu mengalami pembakaran yang sempurna dan tidak sempurna. Oleh sebab itu pada pembakaran tidak sempurna terjadi polusi udara, kemudian partikel karbon bisa berwarna hitam, pengasapan, bisa mengakibatkan hujan asam karena mengandung SO2 dan SO3. Bahan aditif dalam bahan bakar bensin timbal akan menghasilkan partikel timah hitam berupa PBR. Nah, ini adalah polusi udara yang ditimbulkan dari pembakaran minyak bumi atau bahan bakar fosil. Kemudian efek rumah kaca.
Ini juga akibat dari pembakaran minyak bumi. Oleh karena itu kita harus bisa bersikap bijak dalam menggunakan pembakaran minyak bumi, sebab dapat mengakibatkan beberapa efek daripada pembakaran minyak bumi, seperti halnya efek rumah kaca, di mana terjadi perusakan ozon, kemudian inframerah atau gelombang panas pada yang dihasilkan keluar dari sinar matahari diserap oleh kaca dan meradiasikan kembali di rumah kaca. Akibatnya terjadi peningkatan suhu di dalam rumah kaca tersebut. Nah, kemudian ditimbulkan hujan asam, di mana pembakaran yang tidak sempurna ini akan menimbulkan hujan asam. Pada pembakaran minyak bumi, diantaranya itu ada SO2 kalau pembakaran tidak sempurna, kemudian bereaksi dengan air akan menyebabkan timbulnya asam sulfit dan juga bisa menimbulkan asam sulfat H2SO4. Makanya saat hujan turun ada warna yang pada tetesan air yang kurang jernih, ini menunjukkan bahwa tanda-tanda hujan asam. Dan kalau kita ukur pH-nya itu antara 5,7. Demikianlah anak-anak pengolahan minyak bumi dan efek daripada pembakaran minyak bumi. Semangat belajar, selalu menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan selalu rajin cuci tangan. Merdeka, semoga hari kemerdekaan ini bisa menjadi semangat kita untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.